berjalannya presentasi dari kelompok 9. Sebelumnya materi yang akan disampaikan yaitu penetapan berbagai teori belajar dan mengajar. Teori-teori ini menjadi dasar bagaimana seseorang pendidik merancang pembelajaran, memahami siswa, menerima informasi, serta menentukan strategi mengajar. Strategi mengajar yang paling efektif. Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat melihat bahwa setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran juga perlu disesuaikan. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yakni Saudari Asma Agustina Awal. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi judul makalah kami yaitu penerapan berbagai teori belajar dan mengajar. Adapun pengertian teori belajar yaitu belajar secara terminologis berarti proses perubahan perilaku yang relatif permanen akibat dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya menghafal fakta tetapi juga mencakup pengembangan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk karakter seseorang. Kemudian adapun pengertian teori mengajar yaitu teori mengajar adalah seperangkat prinsip, proses, dan gagasan yang menjelaskan bagaimana proses mengajar seharusnya dilakukan agar pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Kemudian adapun macam-macam teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, kemudian teori kognitif, kemudian teori konstruktivistik, kemudian teori humanistik, dan teori sibernetik. Adapun pengertian teori behavioristik adalah belajar adalah perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respons. Adapun pengertian teori kognitif yaitu teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses mental internal yang melibatkan pemikiran, pemahaman, penyimpanan, dan penggunaan pengetahuan. Belajar bukan sekedar meniru atau merespons, tetapi melibatkan aktivitas berpikir dan memahami makna. Kemudian adapun pengertian teori konstruktivisme adalah teori konstruktivisme berpendapat bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Pengetahuan tidak diberikan secara langsung, tetapi dibentuk aktif oleh peserta didik. Kemudian adapun pengertian teori humanistik yaitu adalah teori yang menekankan bahwa belajar harus bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Belajar dianggap berhasil bila siswa mampu memahami dirinya dan mencapai aktualisasi dirinya. Baiklah, itulah tadi penyampaian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri kedua. Materi selanjutnya yang akan disampaikan kepada pemateri kedua yakni Saudari Hairiana. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, teori sibernetik. Teori ini memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi mirip dengan cara kerja komputer. Seseorang menerima informasi atau input, memprosesnya, menyimpannya dalam memori, lalu menggunakannya output. Contoh penerapan teori belajar dalam proses mengajar. 1. Teori behavioristik. Guru memberikan pujian atau penghargaan ketika siswa menjawab dengan benar atau memberikan hukuman edukatif ketika melanggar aturan kelas.
Pendekatan ini efektif digunakan untuk membentuk disiplin, keteraturan, dan keterampilan dasar siswa. Kedua, teori kognitif. Guru dapat menggunakan metode tanya jawab, diskusi, atau pemecahan masalah yang menuntut siswa berpikir logis dan sistematis. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini mendorong siswa untuk tafakur dan tadabbur, berpikir mendalam terhadap makna ilmu yang dipelajari. Ketiga, itu teori konstruktivisme. Misalnya, dalam pelajaran PAI, siswa dapat diajak untuk mengaitkan konsep zakat dengan fenomena kemiskinan di lingkungan mereka. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, materi humanistik. Guru memposisikan diri sebagai pembimbing yang memahami kebutuhan emosional dan sosial siswa. Dalam praktiknya, guru dapat menggunakan metode konseling, refleksi diri, dan dialog spiritual yang menumbuhkan kesadaran diri siswa. Pendekatan ini menumbuhkan motivasi internal dan mengarah pada pembelajaran yang berorientasi nilai. Yang kelima, teori sibernetik. Misalnya, penggunaan digital learning atau aplikasi interaktif yang membantu siswa mengakses informasi dan berlatih secara mandiri. Teori ini melihat proses kerja. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Asma, dengan ini dipersilahkan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi dari kelompok kami, yaitu teori pada hakikatnya merupakan landasan ilmiah yang menjelaskan bagaimana proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan sikap terjadi pada diri seseorang. Melalui pengalaman dan latihan, pemahaman teori belajar sangat penting karena memberikan arah bagi pendidik dan memahami cara peserta didik merasakan, berpikir, bertindak selama proses belajar. Adapun macam-macam teori belajar, yang pertama itu behavioristik, kognitif, konstruktivistik, kemudian humanistik, dan sibernetik. Masing-masing memberikan perspektif yang unik tentang bagaimana seorang belajar. Baiklah, itulah tadi kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan kepada pemateri 1 dan 2. Dengan berakhirnya presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya